Shalom, nama saya Dirga Sintahayu dan saya akan menjelaskan tentang perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Oke, jadi mereka memulai dari Antioquia. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Paulus dan Barnabas, yang sebelumnya namanya Paulus adalah Saulus, mereka berangkat dari Antioquia dan pergi ke Pulau Siprus. Dan kota pertama yang mereka jumpai adalah kota Salamis. Di Salamis mereka masuk ke dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan memberitakan firman Tuhan di situ. Kemudian dari Salamis mereka menjelajahi Pulau Siprus, lalu kemudian mereka tiba di kota Pafos. Kemudian di Pafos ini Paulus, nama Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Dan kemudian pada saat itu juga Paulus bertemu dengan seorang penyihir yang namanya Elimas. Dia adalah seorang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, namun dengan kekuatan kepenuhan oleh Roh, Paulus ini menatap si penyihir itu sehingga penyihir itu menjadi buta. Kemudian setelah itu dari Pafos mereka menyeberang dan tiba di Perga. Di Perga mereka saat sedang melakukan penginjilan, Paulus menasihatkan orang-orang di Perga agar tetap setia dan percaya kepada iman. Kemudian dari Perga mereka pergi ke Antioquia. Di Antioquia mereka berusaha mengajarkan orang-orang Yahudi di sana untuk tetap setia dalam iman. Akan tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia ini tetap tidak percaya kepada Paulus dan mereka tidak percayakan firman yang telah disampaikan oleh Paulus. Kemudian dari Antioquia mereka pergi ke Ikonium. Nah, di Ikonium ini mereka masuk ke dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mengajar di sana. Nah, kemudian dari situ banyak orang-orang Yahudi dan orang Yunani yang kemudian percaya kepada Yesus. Namun orang-orang di sana pada saat itu terbagi menjadi dua, karena sebagian berpihak kepada Paulus, pengajaran Paulus, dan sebagian masih tetap dalam pengajaran orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi ini menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan para pembesar-pembesar untuk menganiaya Barnabas dan Saulus dan untuk mengusir mereka. Lalu kemudian Barnabas keluar dari tempat itu dan mereka pergi ke Listra. Nah, di Listra ini Rasul Paulus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh sejak lahir. Kemudian orang-orang di sana sangat takjub. Terus mereka menganggap bahwa dewa yang turun dalam rupa manusia, sehingga mereka mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Tapi kemudian rasul-rasul itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini hanya manusia biasa, tapi mereka datang untuk memberitakan Injil dan supaya orang-orang di sana meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sia-sia. Lalu kemudian datanglah orang-orang Antioquia, orang-orang Yahudi dari Antioquia dan dari Ikonium membujuk orang-orang banyak di sini di Listra supaya mereka melempari Paulus dan Barnabas dengan batu, tetapi murid-muridnya mengelilingi mereka. Dan kemudian keesokan harinya mereka pergi ke Derbe di sini. Di Derbe mereka memberitakan Injil dan mendapatkan murid-murid yang banyak.
Lalu dari Derbe mereka kembali ke Listra, Iconium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka memperingatkan para murid untuk tetap kuat dalam iman. Mereka menasihati mereka bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus sengsara. Kemudian setelah dari Antioquia mereka pergi kembali ke Perga, dan mereka di sini memberitakan firman Tuhan. Dan setelah dari Perga mereka pergi ke Italia. Dari Italia mereka menyeberang dan kembali ke Antioquia di Pulau Syria. Nah, di sini Paulus memanggil dan mengumpulkan jemaat-jemaat untuk menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah dilakukan Tuhan dengan perantaraan mereka, bahwa Ia telah membuka pintu kepada bangsa-bangsa lain kepada iman. Oke, jadi itulah perjalanan pertama Rasul Paulus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perjalanan Paulus yang kedua. Perjalanan misionaris Paulus yang kedua merupakan salah satu bagian penting dalam penyebaran kekristenan di dunia Mediterania. Seperti yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai pasal 18 ayat 22. Perjalanan misionaris ini diperkirakan berlangsung antara 50 sampai 53 Masehi. Adapun poin-poin penting yang perlu saya jelaskan, yang pertama yaitu awal perjalanan dan perpecahan antara Paulus dengan Barnabas, di mana Paulus ini mengusulkan kepada Barnabas untuk mengunjungi kembali gereja-gereja yang telah mereka dirikan sebelumnya. Namun, terjadilah sebuah perselisihan sengit antara Paulus dan Barnabas mengenai Yohanes Markus yang sebelumnya telah meninggalkan mereka di perjalanan pertama. Itulah yang membuat Paulus tidak setuju lagi untuk membawanya di perjalanan berikutnya. Akan tetapi, Barnabas ini sangat bersikeras. Akibatnya, Paulus dan Barnabas berpisah. Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas sebagai rekan sekerjanya. Meskipun perpisahan ini awalnya konflik, malah justru menghasilkan dua tim yang saling bekerja secara terpisah sehingga Injil tersebar lebih luas. Poin yang kedua yaitu destinasi dan peristiwa penting, di mana Paulus dan Silas memulai perjalanan mereka dengan melewati daerah Syria dan Kilikia untuk meneguhkan jemaat-jemaat yang sudah ada di sana. Kemudian di Listra, Timotius bergabung dengan Paulus dan Silas. Ibu Timotius seorang Yahudi, sedangkan ayah Timotius seorang Yunani. Timotius ini disunat oleh Paulus untuk menghindari hambatan dalam pemberitaan Injil kepada orang Yahudi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan di daerah Frigia dan Galatia. Lalu di Troas, Paulus mendapatkan penglihatan tentang seorang pria Makedonia. Penglihatan inilah yang menuntun Paulus dan rekan-rekannya untuk melangkah ke Eropa. Di sini, Lukas yang seorang penulis Lukas dan Kisah Para Rasul kemungkinan bergabung dengan tim Paulus. Kemudian tibalah mereka di Filipi, di mana Filipi ini adalah kota pertama yang mereka kunjungi di Eropa. Mereka memberitakan Injil dan Lydia, seorang penjual kain ungu, menjadi orang percaya pertama di Eropa. Akan tetapi, Paulus dan Silas mengalami penganiayaan dan dipenjara di Filipi.
Namun melalui gempa yang dahsyat, membuat mereka dibebaskan dan kepala penjara serta keluarganya itu menjadi percaya dan dibaptis. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Tesalonika dan memberitakan Injil di sinagoga. Beberapa orang Yahudi dan banyak orang Yunani yang menjadi percaya. Tetapi ada juga penolakan dan kerusuhan dari orang Yahudi yang tidak percaya, sehingga Paulus dan Silas harus pergi ke daerah yang bernama Berea. Di daerah Berea ini, orang-orang Yahudi lebih terbuka dan menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memastikan ajaran Paulus, dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanan di Athena. Athena ini adalah pusat filsafat Yunani. Ia berbicara di Areopagus, berusaha menghubungkan Injil dengan pemikiran filsafat mereka. Lalu Paulus pun tinggal di Korintus 1,5 tahun lamanya. Di sana ia bertemu dengan Aquila dan Priscilla, pasangan Yahudi yang juga membuat tenda di sana. Pada saat Paulus berada di Korintus, ia mengalami perlawanan. Akan tetapi ia juga telah melihat bahwa ternyata banyak orang yang telah percaya di Korintus ini. Kemudian Paulus menulis surat Tesalonika yang pertama dan yang kedua. Paulus pun kembali ke Antioquia setelah melakukan pelayanan yang panjang di Korintus. Paulus kembali ke Antioquia di Syria. Tempat misi ini dimulai melalui Efesus dan Kaisarea, serta mengunjungi Yerusalem. Shalom, perkenalkan nama saya Ali Kasapan dengan NIRIM 2020 230126. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau membahas perjalanan Paulus yang ketiga atau perjalanan misionaris Paulus yang ketiga. Nah, perjalanan misionaris Paulus yang ketiga ini dimulai sekitar tahun 53 sampai 57. Perjalanan Paulus ini merupakan perjalanan Paulus yang terakhir yang telah dicatat secara rinci dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, perjalanan Paulus ini dimulai dari Antioquia di Syria. Kita dapat lihat dari peta yang dipaparkan di layar, perjalanan Paulus yang dimulai dari Antioquia di Syria. Kemudian Paulus ini melanjutkan perjalanannya di Galatia dan Frigia untuk mengunjungi jemaat-jemaat di sana dan untuk memperkuat jemaat-jemaatnya. Kemudian Paulus ini mengunjungi jemaat di berbagai kota yang telah dia dirikan. Di situ Paulus mengajar mereka dan memberi dorongan bagi mereka. Kemudian bagian penting dalam ketiga perjalanan Paulus ini, di mana pada perjalanan Paulus ini yang tiga, Paulus saat di Efesus ia hampir 3 tahun melayani di sana, di mana saat di kota itu ia mengajar. Paulus mengajar di setiap hari di ruang kuliah di Tiranus. Ia mengajar dan melakukan dan membuktikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Paulus memperlihatkan mujizat-mujizat itu di ruang kuliah baru pada saat mengajar. Nah, pelayanan di Efesus ini sangat berhasil, sehingga banyak orang yang sebelumnya mempraktikkan sihir membakar buku-buku sihir mereka di depan umum. Namun kesuksesan ini menimbulkan masalah, menimbulkan kericuhan
menimbulkan kericuhan yang dipimpin oleh Demetrius, di mana Demetrius ini adalah seorang tukang perak yang usahanya ini terancam. Ia menganggap bahwa usahanya ini terancam karena banyak orang yang berpaling dari penyembahan berhala. Nah, saat ketika kerusuhan itu mulai mereda, Paulus kemudian melanjutkan perjalanannya dari Makedonia dan Akaya, di mana di situ Paulus kembali mengunjungi jemaat-jemaat di sana yang telah ia bangun. Ia menghabiskan waktunya 3 bulan di Yunani saat mengunjungi jemaat-jemaat di sana. Kemudian kemungkinan besar di Korintus, di mana ia menyelesaikan penulisan suratnya ini selama di periode ini. Paulus juga mengorganisir jemaat-jemaat yang mengorganisir pengumpulan bantuan dari jemaat-jemaat bukan Yahudi untuk membantu orang-orang miskin di Yerusalem, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap persatuan antara orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Kita dapat lihat dalam peta yang dipaparkan perjalanan kembali ke Yerusalem, di mana perjalanannya ini adalah menjadi momen yang penuh ketegangan pada perjalanannya itu, di mana Paulus sudah mengetahui bahwa bahaya telah menanti dirinya di Yerusalem, tetapi Paulus ini tetap bertekad, tetap bersikeras untuk ingin mengunjungi Yerusalem ini. Dalam perjalanannya, perjalanan pulang melalui danau, saat dalam perjalanannya berlayar, ia singgah di Miletus. Paulus singgah di Miletus dan memanggil para penatua. Ia memanggil para penatua jemaat Efesus untuk pertemuan perpisahan mereka yang sangat menyentuh, di mana dalam pidato perpisahannya, Paulus mengatakan sendiri bahwa kemungkinan besar ia mungkin tidak bersama mereka lagi. Ia tidak bersama mereka lagi, dan mengingatkan kepada jemaat-jemaatnya ini untuk menjaga kawanan domba dengan setia. Nah, dalam perjalanan misionaris yang ketiga ini, berakhir ketika Paulus itu tiba di Yerusalem dengan membawa sumbangan kepada jemaat di sana. Akan tetapi seperti yang telah diperingatkan kedatangannya ini kembali menimbulkan keributan besar di bait Allah yang akhirnya berujung pada penangkapannya oleh tentara Romawi.